Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewa dengan NIM C1E123017. Di sini saya ingin mereview pertemuan ke-9 mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Di pertemuan ke-9 ini membahas yang pertama itu ada Sistem Informasi Manufaktur, di mana sistem informasi manufaktur merupakan sistem yang memang digunakan untuk mendukung fungsi produksi. Setelah mempelajari tentang sistem informasi manufaktur, banyak sekali istilah-istilah yang saya pahami yang digunakan dalam sistem informasi manufaktur. Yang pertama contohnya itu ada ROP atau Reorder Point, di mana suatu sistem yang mendasarkan keputusan pembelian berdasarkan titik pemesanan kembali. Terus yang kedua itu ada MRP atau Material Requirement Planning, di mana suatu sistem yang dapat dipakai untuk merencanakan kebutuhan berbagai bahan baku yang diperlukan dalam proses produksi. Jadi ketika kita menggunakan sistem ini, kita dapat nih menggunakan mesin-mesin itu secara efektif gitu, sehingga dapat meminimalisir hal-hal yang tidak diduga seperti itu. Banyak sekali istilah-istilah memang yang digunakan dalam sistem informasi manufaktur tadi, dan juga di pembahasan sistem informasi manufaktur ini ada juga penggunaan komputer sebagai bagian dari sistem produksi fisik seperti CAD atau Computer Aided Design. Kayak misalnya komputer itu bisa digunakan sebagai desain gitu. Terus ada juga CAE atau Computer Aided Engineer. Ada juga Computer Aided Manufacturing, di mana sistem ini berbasis komputer yang digunakan untuk mengontrol suatu proses produksi, di mana sistem ini menggunakan komputer. Misalnya nih kita ingin memproduksi barang, karena memang zaman sekarang udah zaman digital, mereka menggunakan komputer sebagai alat untuk mengawasi sistem produksi itu. Banyak banget di sistem informasi manufaktur ini gitu. Oke, pembahasan yang kedua itu tentang sistem informasi pemasaran. Tentunya kalau ada kata pemasaran dan informasi, di mana di sini akan membahas tentang bagaimana cara mengelola informasi supaya dapat menjanjikan sebagai bahan untuk pemasaran produk ataupun jasa yang kita punya, seperti itu. Di sistem informasi pemasaran ini kita bisa mendapat bagaimana cara strategi pemasaran kita. Yang pertama itu ada product, promotion, place and price atau marketing mix, bisa sering dibilang kayak gitu. Nah, di sistem informasi pemasaran kita juga mendapat bagaimana cara mengelola data yang baik dan benar. Yang pertama itu kita dapat membedakan antara data primer, data sekunder, dan lain sebagainya. Lalu di sistem informasi pemasaran mengetahui bagian-bagian mana seperti cara untuk meriset, cara untuk mencari informasi tentang pemasaran, dan bagaimana cara memproses transaksi, seperti itu. Dan ada juga peramalan penjualan atau sales forecasting. Jadi seperti itu, dimana memang kalau bahas tentang sistem informasi pemasaran nggak jauh-jauh dari yang namanya cara untuk mengelola informasi tadi, sehingga dapat dijadikan sebagai sarana untuk pemasaran produk ataupun jasa kita. Jadi itu sedikit pembahasan tentang pertemuan 9 dari mata kuliah sistem informasi ini. Menarik sekali, di mana di pertemuan kali ini dapat memahami beberapa hal dari sistem informasi manufaktur tadi, dari sistem informasi pemasaran tadi, sehingga saya dapat mengetahui mana nih manufaktur yang cocok untuk digunakan dalam usaha ataupun produk yang saya miliki. Mana nih cara-cara untuk menggunakan informasi sebagai media pemasaran bagi saya. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang udah menyaksikan, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.